Halo, selamat bertemu kembali, teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan terkait jarak titik ke sebuah bidang dalam bangun ruang kubus. Ku hampiri jalan yang kita Teman-teman, seperti yang kita pelajari antara jarak antara titik dengan garis berlaku juga di kubus. Artinya jarak titik ke sebuah bidang tentu haruslah eh, garis itu menembus bidang yang kita maksud dan tegak lurus di salah satu titik di bidang yang kita maksud. Teman-teman, contohnya eh, ada soal seperti ini, teman-teman. Diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 30 cm. Tentukanlah jarak titik E ke bidang BDG. Langkah pertama tentu kita menggambar bidang BDG, lalu langkah kedua kita menarik garis dari E menembus bidang BDG dan siku-siku di salah satu titik di bidang BDG. Ya, misalkan di sini teman-teman ya. Nah, kita misalkan kasih titik R. Jadi garis EC menembus bidang BDG di titik R dan siku-siku gitu teman-teman ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil beberapa uh, catatan teman-teman. Yang pertama teman-teman, jarak antara E ke bidang BDG itu sama dengan jarak dari E ke garis GO. Ya, misalkan ini kita kasih nama O ya, bidang pusat alas ABCD. Dan itu sama dengan jarak antara E ke R. Ya, jadi sekarang yang kita cari itu adalah jarak dari titik E ke titik R. Ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya teman-teman, kita gambar bidang persegi panjang yang di dalamnya itu ada garis EC dan garis GO. Ya, itu berada di bidang A, B, AC, AC, G, E. Gitu teman-teman ya. ACGE. Jadi kalau ini saya perpanjang, ini teman-teman. Nah ini kita bisa lihat bidang ACGE, di mana panjang AE 1 dan panjang EG adalah akar 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pindahkan bidang itu ke sini teman-teman, ini EC, kita tarik ya. Ini EC teman-teman, dan ini adalah GO. Nah di sini teman-teman ya. Nah gambar ini teman-teman akan membantu kita nanti ya gitu ya. Sepanjang kita sudah paham 5 serangkai ini maksud itu ini teman-teman. Jadi kita harus sudah tahu panjang garis-garis yang ada dalam ruang itu. Misalkan EC, berapakah panjang EC? EC itu adalah akar akar 3 ya, akar 3. Berapakah panjang GO? GO itu adalah setengah akar 6. Teman-teman kalau belum paham 5 serangkai bisa lihat di video saya sebelumnya. EG panjangnya akar 2. Gitu ya teman-teman ya. AE panjangnya 1. Jadi kalau kita
pindahkan ke sini teman-teman. Kita pindahkan ke bidang yang baru, ya teman-teman ya. Kira-kira begini teman-teman. Kalau kita pindahkan tadi ke bidang yang baru ya. Nah, di sini tadi titik R, ya teman-teman ya. Di sini tadi titik O, ya. Lalu kita tahu tadi teman-teman bahwa O ini persis di tengah ya, jadi membagi dua AC, gitu ya. Lalu panjang-panjangnya tadi teman-teman kita tahu tadi panjang apa? Panjang EG itu panjangnya berapa tadi teman-teman? EG itu panjangnya akar 2 ya, akar 2. Panjang AE tadi satu. Lalu panjang EC tadi akar 3 teman-teman. EC akar 3. Lalu panjang GO itu setengah akar 6. Setengah akar 6. Nah, kira-kira teman-teman. Kita tahu bahwa GO itu tegak lurus dengan EC. Ya, teman-teman, nanti kalau mau teman-teman buktikan, ini bisa menggunakan segitiga Pitagoras ya. Segitiga ERG itu siku-siku di R. Jadi kalau teman-teman menggunakan Pitagoras, akar 3 kuadrat tambah setengah akar 6 kuadrat, pastilah sama dengan akar 2 kuadrat, teman-teman. Itu sudah pasti, teman-teman. Di lain kesempatan saya akan tunjukkan pembuktiannya. Jadi kita fokus ke pembahasan kita tadi, teman-teman. Jadi yang ditanya itu adalah jarak titik E ke R ya, teman-teman ya. Nah, ini kita fokus ke titik E ke R. E ke R ya, ER sama dengan berapa gitu ya. Nah, teman-teman, untuk persegi ini itu sengaja saya buat warna kuning. Saya sebut ini persegi emas gitu ya. Khusus untuk akar 2 dan 1. Jadi persegi panjang akar 2 dan 1. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini ya, perhatikan di sini di titik tengah EG ini teman-teman, ini membagi dua EG sama panjang ya, membagi dua EG sama panjang. Kalau AE juga saya bagi dua, teman-teman. Di sini saya bagi dua AE, saya bagi dua bagian yang sama. Lalu saya tarik sebuah garis, teman-teman. Dari sini ke sini, teman-teman. Ke A. Teman-teman bisa lihat bahwa garis ini sejajar dengan garis OG. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini saya kasih titik W misalkan ya, W, bahwa garis WA itu sejajar dengan garis GO gitu teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman, dari persegi emas ini bahwa panjang EC ini dibagi tiga bagian yang sama. Nih teman-teman, dibagi tiga bagian yang sama. Jadi kalau panjang ER itu adalah 2 per 3, 2 per 3, ini 2 per 3 dari EC. Ya, 2 per 3 dari EC. Jadi panjang R itu adalah 2 bagian dari 3 EC. Sama dengan, nah kita tahu panjang EC berapa teman-teman? Akar 3 ya, akar 3. Dikali panjang sisinya. Di soal tadi panjang sisinya 30, panjang rusuknya. Sama dengan 30 kita coret dengan 3, 10, 10 kali 2, 20, 20 akar 3 cm. Nah itu teman-teman jarak dari titik E ke R atau jarak titik E ke bidang BDG. Jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh berikutnya teman-teman.
Nah ini sama kubusnya teman-teman, rusuknya 30 cm, jarak C ke BDG. Nah ini dibalik teman-teman, dari C ke BDG. Untuk cara penggambarannya tadi sama ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk penggambarannya singkatnya kita usahakan bidang semua garis-garis itu berada pada satu bidang. Tadi kalau EC menembus bidang BDG dan eh, bidang BDG diwakili oleh GO ya, kalau GO-nya di sini teman-teman. Nah, lalu kalau uh, garis EC menembus bidang BDG di sini teman-teman. Misalkan kita kasih titik S gitu ya, titik S dan dia siku-siku ya. Lalu kita gambar bidang yang semua garis itu ada di dalam bidang. Nah, berarti bidang yang kita cari sama ya teman-teman, bidang ini teman-teman. Bidang ACGE ya, ACGE. Kalau bidang ini kita pindahkan, tentu sebelum kita pindahkan kita harus tahu dulu ya tadi ya panjang si EG berapa gitu ya. EG ini kan akar 2 ya teman-teman ya. Nah, EG ini akar 2, lalu panjang AE 1, panjang EC akar 3, panjang GO setengah akar 6. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini kita pindahkan ya teman-teman. Nah, kira-kira begini teman-teman. Jadi ini tadi titik S ya. Ini titik S teman-teman. Ini titik O ya. Titik O. Ini titik S. Kita tahu tadi siku-siku di sini ya. Nah, yang dicari itu adalah ini. Jarak dari S ke C. Ya, jarak dari S ke C. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Kalau ini kita bagi 2 EG, ya, kita tarik garis yang sejajar dengan GO. Sini teman-teman. Sejajar. Maka EC ini dibagi 3 bagian yang sama panjang. Nah, yang ditanya itu kan teman-teman jarak C ke S ya, panjang CS. CS itu sama dengan sepertiga dong ya, sepertiga dari CE. Artinya ini CS ini sama dengan 1 dari 3 bagian. Gitu teman-teman ya. Sama dengan sepertiga dikali akar 3 dikali 30. 10 akar 3 cm. Ya. Teman-teman saya mengingatkan ulang kembali tadi ya, panjang EG tadi akar 2, AE 1 ya. Lalu panjang eh, si EC itu akar 3, lalu panjang GO itu setengah akar 6. Ya. Oke, kita masuk ke eh, soal berikutnya. Nah, ini teman-teman. Kubus rusuk 30 cm, lalu kita diminta untuk menghitung jarak titik eh, F ke bidang ACH gitu ya. Teman-teman kita lihat bahwa HO ini O ini pusat di bidang alas. HO itu mewakili bidang ACH karena dia simetri lipat gitu ya. Lalu si FD menembus bidang itu kita misalkan di titik S. Ya, jadi titik S nanti yang mewakili bidang ACH. Nah, langkah selanjutnya teman-teman seperti tadi ya, kita lihat FD HO itu ada di bidang apa? Ada di bidang BDHF. Oke, kita gambar bidang BDHF. Ya teman-teman ya, bidang BDHF. Lalu kita harus tahu panjang sisi-sisi yang ada pada persegi panjang BDHF gitu ya. Jadi tadi BDHF
Nah, kalau misalkan saya buat begini ya teman-teman ya. Ini D, ini B, ini F, ini H ya. Ya, FD ini, lalu HO di sini teman-teman. Dan ini siku-siku, gitu ya. Jadi berapakah panjang dari HF gitu ya? HF ini panjangnya akar 2. Akar 2 ya, teman-teman. Akar 2. Berapakah panjang BF? BF itu 1. Berapakah panjang HO? HO itu setengah akar 6. Berapakah panjang HD? Panjang HD, FD maksud saya, FD itu akar 3. Nah ini kita pindahkan ya teman-teman ya, supaya lebih mudah melihatnya. Nah ini teman-teman. Tadi kita tahu bahwa uh, di sini adalah O. Ini teman-teman, O ya. Lalu di sini titik tembusnya tadi teman-teman, kalau kita misalkan ini titik S gitu ya, titik S. Lalu kita udah tahu bahwa panjang HF tadi berapa teman-teman? Panjang HF itu akar 2, panjang HD itu 1, lalu panjang HO itu setengah akar 6. Nah lalu yang diminta itu adalah jarak F ke S ya. Jarak F ke S. Jarak F ke S berapa gitu ya. Nah, sama seperti tadi teman-teman, kalau HF ini saya bagi 2, HF ini saya bagi 2 teman-teman. Misalkan saya kasih nama di sini Q. Lalu saya tarik sebuah garis dari Q ke B dan sejajar dengan HO. Saya tarik ke sini teman-teman. Ini HO. Ini teman-teman. Sejajar ya. Sejajar dengan HO. Ini sejajar. Tentu ini sama panjang teman-teman. Membagi 3 ya. Sama seperti tadi. Ini membagi 3. Nah, jadi Fs ini adalah 2/3 bagian. Gitu ya. 2/3 bagian. Jadi si Fs adalah 2/3 bagian dari si FD atau DF. Sama dengan 2/3. Berapakah panjang DF? DF itu masih diagonal ruang ya. Berarti akar 3. Dikali panjang sisinya tadi 30. Sama dengan 30 bagi 3, 10. 10 kali 2, 20. 20 akar 3 cm. Nah, begitu teman-teman penjelasan tentang jarak titik ke bidang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.